sebenarnya skill apa yang kita butuhkan biar kita itu bisa bersaing di masa sekarang, masa depan, dan juga kalau yang mau kerja ke luar negeri. Sebenarnya itu skill apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum gue mau bahas itu guys, sebenarnya gue kepikiran nih mau ngebahas masalah skill yang kita butuhkan itu untuk keluar negeri ataupun di mana aja. Waktu gue nonton tuh film yang judulnya tuh Cepi guys. Nah, kalau siapa teman-teman yang udah tahu nih film Cepi nih ya, gue mau review lagi sedikit. Ini ada hubungannya nih. Jadi film Cepi itu, ini ceritanya ada suatu di masa depan itu tuh orang itu udah memakai teknologi robot untuk menjadi polisi guys. Nah, jadi ada suatu perusahaan yang ngebuat robot untuk di masa depan, jadi sehingga polisi-polisi yang lain ini pada kerja di kantoran, tapi yang ngejagain kayak suatu negara itu adalah polisi robot gitu. Nah, salah satu dari penciptanya itu membuat satu robot yang bisa berpikir, yang bisa membuat decision sendiri, yang bisa berkembang melalui pengalaman-pengalamannya dia gitu. Nah, robotnya ini akhirnya itu dicuri sama pencuri, dan robotnya itu ternyata mau benar-benar itu bisa berpikir gitu. Dia itu jadi kayak seperti anak kecil, berpikir. Akhirnya dia bisa seperti manusia guys, tapi berwujud robot. Settingan itu di masa depan gitu. Nah, yang gue berpikir guys di sini guys, itu settingan film Cepi itu pasti akan terjadi gitu di masa depan itu. Kepikiran nggak dulu teman-teman yang waktu zaman dulu banget itu kepikiran ada film Back to Future, terus dia ada kayak ngeliat video call dari handphone gitu kan, terjadi sekarang kan. Nah, itu film Cepi itu bakalan terjadi. Nah, ini ada hubungannya nih guys. Terus gue juga mau cerita juga mengenai tentang adanya machine learning itu. Sebenarnya ini udah concern ini orang Amerika dari dulu, dari tahun 1965. Ada namanya itu Trilogy Revolution Report. Nah, Trilogy Report itu diajukan kepada Presiden Amerika, itu namanya Lyndon Johnson. Nah, itu tuh berisi ini nih, sekarang perekonomian nih bakalan bisa rusak ini dengan adanya teknologi, itu intinya. Dan diberikan report di sana, ini ada kemungkinan orang-orang banyak ada unemployment atau ada orang pengangguran gara-gara teknologi semakin canggih, dan teknologi itu bisa merubah fungsi peran dari manusia itu sendiri. Nah, dia mengambil contoh di sini. Jadi ada pekerja yang di tahun 1915 terus berkurang sampai pada saat itu 1965, dan diketahui pekerja yang punya impact dari mesin itu adalah apa? Itu adalah kuda. Jadi benar-benar dulu kan memang pekerja itu kan adalah kuda sebagai transportasi. 1915 itu jumlah kuda yang ada di Amerika tuh ada 22 juta. Sedangkan di tahun 1965 itu kuda itu cuma ada dipekerjakan 3 juta. Nah, di sana ditarik kesimpulan guys. Jadi ternyata yang dapat impact dari kemajuan teknologi ini adalah seseorang. Saya ini bukan membandingkan orang dengan kuda ini ya sebenarnya. Jadi adalah makhluk hidup yang nggak bisa berkembang, yang nggak bisa berpikir, yang nggak bisa beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Nah, sedangkan bagi para pekerjanya, yang kuda itu dipakai sebagai transportasi, mungkin si farmernya atau petani ataupun orang taksi pada saat itu, tuh dia ekspansi pergi mencari sektor pekerjaan yang baru. Nah, misalnya mereka bisa menggarap sawah bisa 2 kali lipat, atau mereka tuh bisa lebih produktif gitu. Yang aku bahas ini guys, ini nih kejadian yang pada saat si Amerika itu 1965 udah melek. Sekarang kan itu tuh udah kira-kira 50 tahun yang lalu kan. Kuda pada saat itu ditandingi oleh traktor. Tapi sekarang saingan kita itu bukannya traktor yang nggak bisa buat decision, tapi sekarang itu kita saingannya adalah yang namanya machine learning, atau yang bisa kita bilang juga tuh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Film Cepi tadi bakalan kejadian guys. Kejadian itu kira-kira mungkin kejadian ini bisa jadi 50 tahun lagi dari sekarang. Sekarang kita mau bertanya lagi, kita mau kejadiannya itu seperti kuda di tahun 1965 dan akhirnya menyusut, atau kita tuh mau jadi sesuatu yang bisa beradaptasi. Nah, ini masuk ke cerita kita nih guys. Jadi sebenarnya guys,
skill yang kita butuhin itu mau kerja di Indonesia, mau kerja di luar negeri, di Amerika, di mana, itu skillnya itu adalah skill kita untuk beradaptasi. Aku nggak bisa bilang itu skill teman-teman itu untuk mengetahui apa artificial intelligence, apa itu machine learning, bukan. Jadi sebenarnya adalah skill untuk kita bisa beradaptasi sebenarnya. Teman-teman gampang aja ke gambarannya. Teman-teman udah tahu sendiri banyak itu sekarang ya pekerjaan-pekerjaan udah digantikan dengan mesin. Yang utamanya aja itu kalau di sini yang aku lihat itu tuh kayak akuntan itu sekarang udah dipakein mesin. Sekarang udah ada websitenya, kita mau ngitung teks kalau di Amerika, atau juga dengan digantikan dengan teknologi lagi yang paling gampangnya lagi di Indonesia itu tuh adalah Gojek misalnya. Itu kan udah digantikan itu, misalnya customer service-nya digantikan dengan suatu internet, dan orang itu kalau nggak beradaptasi ya udah habis gitu. Misalnya ada Gojek, ada taksi online atau apa, itu tuh habis gitu, yang taksi-taksi konvensional yang lain. Itu yang bakal terjadi guys kalau kita nggak bisa beradaptasi. Ini juga kejadiannya buat saya sendiri. Saya udah berpikir sebenarnya apa gitu ya skill yang paling utama gitu. Kalau skill misalnya bahasa Inggris, bahasa apa, tuh bisa, pasti ada bisa. Tapi ada sesuatu yang pasti ada gitu yang harus kita itu dapetin kalau keluar negeri. Dan saya itu juga taunya ternyata kalau saya pergi itu ke suatu tempat, misalnya suatu negara, saya itu harus bisa beradaptasi dulu. Misalnya saya harus bisa mengenali siapa bos saya, bisa mengenali tempat, mengenai semuanya, beradaptasi makanan, beradaptasi teknologi. Dan satu lagi guys, ini teman-teman nih nggak di sektor pekerjaan kayak saya telecommunication, semuanya, mau teman-teman itu kerjanya TKI, mau teman-teman itu kerjanya akuntan atau di Indonesia ataupun sales ataupun apapun, harus kita itu bisa beradaptasi. Satu lagi terakhir aku mau cerita mengenai dulu pernah ini kejadiannya waktu di kantor. Semua orang itu pada ketakutan gitu datangnya teknologi 4G nih guys. 4G ini kita sebut dengan LTE gitu kan. Ada salah satu departemen radio network departemen itu mereka pada kalang kabut pada saat itu, terutama engineer ya. Mereka berpikir, wah teknologi 4G ini mau datang, dan teknologi 4G ini udah bisa ngelakuin suatu cara untuk creating configuration gitu otomatis gitu. Cuma mereka berpikir, aku kerjaannya apaan, pasti ada penyusutan pekerja, ada pokoknya ada pemecatan dan seperti itu. Ternyata kejadiannya, ternyata teknologi LTE ini dia bisa ekspansi lebih gede lagi. Adalah sekarang orang yang khusus untuk mengetahui caranya buat teknologi itu, ada karir-karirnya, ada karir 1, 2, 3. Jadi ternyata semuanya itu berkembang, bukan kita stuck kalau kita itu mau beradaptasi. Kepikiran aku kemarin waktu aku nonton sama istri di kamar, kepikiran aku. Ya udah teman-teman, kalau ada ide lagi yang lain atau ada pendapat, silahkan masuk ke komen di bawah. Yang pasti kita itu harus bisa beradaptasi. Mudah-mudahan teman semua yang ada kepikiran mau keluar negeri ataupun mau sukses sekarang dan akan datang ya, coba menurut aku pribadi ini coba bisa beradaptasi. Itu aja guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.